Selamat malam, selamat siang, selamat pagi, dan selamat sore buat warga Sukawati. Sebelumnya terima kasih karena sudah mampir dan menonton dan mendengarkan cerita saya. Perkenalkan, nama saya Vicky Virgiawan, saya berasal dari Surabaya. Di sini saya akan membagikan cerita saya waktu saya liburan di Jogja pada tahun 2018. Sebelum lanjutin nonton video ini, pastikan kamu selalu dengerin cerita horor di podcast Do You See What I See, yang dimana tayang 5 kali seminggu hanya di Spotify. Nah, waktu itu sama teman-teman kampus tiba-tiba, ayo minggu depan kita ke Jogja. Oke, deal, kita bikin jadwalnya gimana, nemu udah, tempat tinggal udah aman, kita tidur di rumah saudara teman saya. Nah, singkat cerita, kami berangkat pada hari Selasa naik kereta di stasiun Gubeng dan turun di stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Nah, setibanya di Jogja itu sekitar sore hari, kita langsung menuju ke tempat tinggal saudara teman saya itu. Jaraknya kurang lebih sekitar 15 menitan lah dari stasiun Lempuyangan. Nah, untuk rumahnya sendiri, saya gambarin dulu. Mungkin buat warga Sukawati pernah lah dengerin ceritanya Mr. Popo yang rumah eyang. Nah, kurang lebih itu seperti itu. Jadi rumahnya ini kos-kosan, adalah beberapa kamar di belakang. Nah, di depannya itu halaman luas banget. Cukup lah mungkin buat parkir 6-7 mobil itu cukup masihan. Nah, kos-kosannya ada di belakang. Nah, singkat cerita, balik lagi ke cerita, kami itu berangkat 4 cewek dan 4 cowok. Nah, setibanya di rumah itu karena kami bukan pasangan suami istri, akhirnya kami pisah tempat tidurnya. Yang cewek-cewek tidur di kamar, yang cowok-cowok tidurnya di ruang tamu. Untuk hari pertama sih kita cuma istirahat aja ya, sama mungkin main-main biasa. Tibalah di hari kedua. Nah, di hari kedua berarti hari Rabu ya. Nah, itu teman-teman emang rencananya mau liburan di pantai. Oke lah, kami berangkat pagi menuju pantai sekitar mungkin 3 jaman baru nyampe. Nah, di pantai itu ya biasa lah ya, anak-anak foto-foto, nongkrong, snapgram, bikin bumerang. Nah, tapi waktu itu saya sempat kebelat kencing dan kamar mandinya lumayan jauh. Entah apa yang terbesit di pikiran saya pada waktu itu, udahlah kencing di sini aja nggak masalah, kencing. Karena saya mikirnya nggak aneh-aneh. Pokoknya ya sebenarnya salah sih ya kencing sembarangan, tapi karena kepepet nggak apa-apa lah. Udah itu waktu udah sore, anak-anak memutuskan untuk pulang, baliklah kita. Nah, waktu balik itu entah kenapa kok perasaannya hawanya itu agak beda di saya. Entah kenapa saya tuh ngerasa agak wah kok gini. Tapi saya nyoba balikin mood buat enjoy, biar nggak ngerusak suasananya teman-teman. Tetap bercanda, tetap guyon-guyon gitu. Nah, pada malam hari udah nyampe balik di rumahnya itu, rumah saudara teman saya tadi, tempat tinggal kami itu. Kita nyampe di sana, pas saya mau ke kamar mandi, pas saya mau kencing, entah kenapa waktu buka celana itu sakit banget. Mohon maaf sebelumnya, karena ini emang harus diceritakan. Nah, pada waktu saya cek kemaluan saya, ternyata ada luka, ada iritasi. Wah, pada waktu itu saya kaget dong. Masalahnya nggak ada gejala apa-apa, kok tiba-tiba kayak gini gitu. Waktu itu, mungkin sekarang bisa ketawa ya, mungkin sekarang bisa diketawain atau gimana. Tapi pada waktu itu saya benar-benar takut. Posisinya lagi di luar kota, di kota orang, dan duit mahasiswa juga berapa ya kan. Pada waktu itu saya masih belum cerita ke teman-teman itu. Oke, saya nyoba enjoy. Nah, pada malam harinya si cewek-cewek kan tidur di kamar, yang cowok-cowok di ruang tamu. Nah, di ruang tamu itu suasananya tuh agak gimana gitu ya kan. Akhirnya anak-anak memutuskan, ayolah kita keluar. Ya udah, pada waktu itu nongkrong di alun-alun Jogja, nongkrong emperan gitu. Oke, berangkat berempat, cowok-cowok doang, yang cewek udah tidur. Tapi pas nyampe jalan itu bener-bener, waduh ini nggak bisa, aku kayak badan ini nggak fit gitu. Kalau dipaksa ini nggak bisa. Oke, Rek. Ya udah, Rek, kalian nongkrongo,
aku tak tidur di mobil aja ya. Dan mobilnya emang parkirnya nggak jauh sama teman-teman. Ya udah anak-anak ngiyain. Tidurlah. Terus balik ke rumah lagi, ke tempat inapan itu. Saya kamar mandi lagi. Dan makin sakit. Wah itu takut parah ya kan, takut parah. Udahlah tak buat tidur aja lah. Keesokan harinya, hari Kamis berarti ya, hari Kamis anak-anak mau lanjut ke tempat wisata selanjutnya. Tapi karena semalam udah kayak gitu, akhirnya saya bilang ke teman-teman, "Rek, sorry ya, aku nggak bisa ikut, aku mau istirahat di rumah aja." Soalnya, ya aku nggak bilang ke teman-teman kan juga malu kan pada waktu itu. Sakit apa? Sakit di sini. Itu kayak nggak keren sakitnya ya kan. Akhirnya, aku nggak enak badan, Rek, aku istirahat di sini aja. Wis tak nggak apa-apa. Kalian liburano, aku nggak mau ngerusak rencana kalian. Udah aku istirahat di sini aja nggak apa-apa. Ya udah akhirnya anak-anak berangkat. Itu aku benar-benar di rumah sendiri. Nah, ini lupa nyeritain sih. Di rumahnya itu kan luas banget ya kan. Jadi nggak tingkat, rumahnya itu satu lantai tapi luas. Nah, kebetulan pada waktu itu liburan semester. Jadi penghuni kos mahasiswa itu juga pada balik kampung kan. Jadi benar-benar sepi kosnya. Nah, untuk rumah intinya sendiri, rumah induknya sendiri, itu cuma ditinggalin sama satu orang. Omnya teman saya itu, benar-benar satu orang. Nggak ada istrinya, nggak ada anaknya, benar-benar satu orang itu ya kan. Tapi entah kenapa pada siang itu, omnya nggak ada di rumah. Mungkin keluar kerjaan atau apa ya, saya nggak paham lah. Jadi benar-benar saya sendirian di rumah. Oke, awalnya kan saya tidur di ruang tamu ya kan. Mumpung si cewek-cewek nggak ada, akhirnya saya memutuskan, saya tidur aja lah di kamar. Kan enak, ASEAN, terus juga empuk kan kasurnya. Oke, saya pindah ke kamar. Nah, waktu saya pindah ke kamar, saya awalnya tiduran gini HP-an. Nah, kasur kan hadap sana. Nah, di sana itu ada jendela, selambungnya kebuka. Dan di sananya jendela lagi itu ada lorong. Ada lorong itu, lorong kecil cuma buat orang satu lewat lah. Entah kenapa tiba-tiba pandangan saya mengarah ke arah lorong. Dan lewatlah satu wanita itu. Satu wanita lewat. Oh, ya udah. Ya mungkin penghuni kos. Oke, mungkin penghuni kos. Ya udah, akhirnya anak-anak balik ya bawaan makanan gini. Oke, kita enjoy bla 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 bla. Karena malam sebelumnya yang cowok-cowok udah nongkrong dan besoknya mau balik, akhirnya kita putuskan ya udah malam ini kita istirahat aja ya. Oke, istirahat. Balik lagi formasinya, si cewek-cewek tidur di kamar, yang cowok-cowok tidur di ruang tamu. Karena ada 4 cowok tuh ya, yang 2 ini udah tidur, yang saya sama teman saya kan. Nah, saya ini ngelilir karena emang lagi sakit gitu. Emang nggak enak kan buat tidur, seharian juga udah tidur. Nah, sedangkan teman saya yang satunya ini entah dia insomnia atau nggak bisa tidur atau emang ada gangguan yang bikin dia nggak bisa tidur. Pada waktu itu saya tanyain, kenapa nggak tidur, Pal? Namanya kan Gopal ya kan. Dia nggak jawab, nggak apa-apa. Jadi dia fokus itu main Mobile Legend. Tiba-tiba lampu itu mati, cetek. Kalau mikir positif, mungkin konslet, ya kan. Tapi nyala lagi, mati lagi, nyala lagi. Jadi seolah-olah kayak dibuat mainan gitu. Cuma pada waktu itu saya mikirnya nggak aneh. Oke lah, akhirnya kenapa akhirnya sama-sama bisa ketiduran ya kan. Nah, paginya baru pada bangun, terus prepare buat pulang. Nah, waktu kita balik di kereta berlapan, ya duduk ya kan, berlapan gitu. Akhirnya kita buka-bukaan lah, cerita. Saya cerita akhirnya, aku ini sakit apa sebenarnya? Jadi aku ini sakit, ojo diguyu yo, aku ini sakit di daerah kemaluan. Loh, kenapa gitu? Ya tak jawab, ya aku kan nggak tahu, kayak nggak ada gejala aja tiba-tiba gini gitu. Dan lumayan parah sih. Ini nanti nyampe Surabaya aku langsung ke dokter, bakal langsung periksa. Nah, terus saya diingetin sama teman saya. Mereka manggil saya Dul, kamu kemarin kencing di sini. Masa gara-gara itu? Saya kan mikirnya nggak mungkin lah, kayak
Cobalah kita sampingkan dulu kan mistis-mistis dan itu. Nggak mungkin deh kayaknya. Ya udah, lah terus saya tanya lah ke Gopal. Pal, kenapa Pal? Soalnya Gopal ini benar-benar diem. Di kereta itu benar-benar diem. Sepanjang perjalanan dia diem. Kayak sawan lah. Dia itu kayak orang sawan gitu. Yang habis lihat sesuatu diem. Jadi di kereta itu saya pancing ngobrol. Saya pancing bercanda. Nggak nyaut sama sekali. Kayak benar-benar kayak orang habis sawan gitu lah. Nah beberapa waktu setelahnya. Udah nyampe di Surabaya nih. Saya juga udah sembuh. Beberapa waktu setelahnya kami nongkrong kan. Akhirnya cerita lah. Gopal cerita, ternyata pada waktu malam terakhir itu Gopal nggak bisa tidur karena dengar banyak suara. Entah yang suara nyapu, padahal kan nggak ada siapa-siapa di situ. Kayak dia ngelihatnya ada nenek nyapu di halaman. Padahal nggak ada siapa-siapa, nggak ada nenek di situ. Terus omnya teman saya juga gak mungkin nyapu ya kan, dengar suara nyapu. Nah di pojokan kos itu, pojokan halaman itu ada sumur. Nah di sumur itu dia ngelihat ada sesosok wanita yang nyakar-nyakar terus naik dari sumur itu buat nunjukin ke Gopal itu. Jadi ceweknya itu nyakar, srek. Ya itu yang bikin Gopal nggak fokus buat tidur. Kayak nggak bisa tidur karena suara itu benar-benar ganggu gitu loh. Akhirnya saya juga cerita, loh waktu itu aku lihat cewek gitu. Tapi katanya mahasiswa pada pulang gitu ya kan. Nah teman saya yang punya rumah itu bilang, itu lorong gak bisa dilewatin karena pagernya digembok. Tapi setelah dipikir-pikir, saya itu nggak lihat jelas sosoknya itu gimana. Hitam, siluet hitam lewat. Tapi entah kenapa saya bisa nyimpulin kalau dia wanita. Sosok wanita sekitar masih belum ibu-ibu, tapi remaja tua lah, ya mahasiswa itulah. Tapi entah kenapa saya bisa nyimpulin gitu. Padahal saya nggak lihat sosoknya secara detail. Wah, janggal dong ini. Lorongnya nggak bisa dilewatin, tapi ada wanita yang bisa lewat. Tapi ya udahlah kan udah lewat ya kan. Nah pada waktu saya nyeritain itu, entah kenapa saya merinding. Dan yang merindingnya itu aneh. Jadi cuma bagian kiri aja yang merinding, yang kanan enggak. Padahal kalau misalnya merinding ya harusnya sekujur tubuh dong, imbang gitulah. Tapi ini entah kenapa kok kiri doang gitu. Mungkin warga Sukabumi juga sering dengar lah ya kalau misal kita cerita horor, sosoknya itu datang karena energinya tertarik atau apa gitulah. Saya juga nggak paham ya kan. Tapi itu yang sering saya dengar gitu. Nah, si teman saya ini nambahin cerita lagi. Kalau di seberang rumah inapan kami pada waktu itu pernah ada orang yang bunuh diri lah. Jadi di situ. Ya sebenarnya saya juga nggak tahu sih si sosok yang orang yang bunuh diri itu bakal nyambung sama wanita yang nampakin saya atau enggak, saya juga nggak paham. Cuma begitulah ceritanya. Ya kurang lebih begitulah pengalaman yang bisa saya bagikan. Oke, terima kasih.